Teganya suamiku mengusirku di tengah hujan badai saat hamil, karena ia tak mengakui anak yang kukandung. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu hujan turun tanpa ampun, mencambuk bumi seolah ikut merasakan derita yang tengah kurasakan. Aku berdiri mematung di depan pintu rumah kami. Rumah yang dulu kusebut tempat pulang, kini menjadi saksi bisu bagaimana cinta bisa berubah jadi luka paling kejam. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin yang menembus kain daster tipis yang kukenakan, tapi karena kata-kata Mas Diki yang terus terngiang dalam kepalaku. Anak itu bukan anakku. Pergi dari rumahku. Sekarang juga. Suaranya membentak tajam. Matanya penuh kemarahan dan tuduhan. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca. Tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Seluruh dunia seperti runtuh di hadapanku. Bagaimana bisa lelaki yang dulu bersumpah melindungiku dalam suka dan duka, kini menuduhku mengkhianati kesetiaanku yang tak pernah pudar. Bahkan ketika ia mulai berubah perlahan-lahan menjadi sosok yang tak kukenal, aku mencoba meraih tangannya, berharap ada sisa kasih yang bisa kutemukan dalam genggamannya. Tapi yang kudapat hanya dorongan kasar yang membuatku terjatuh ke lantai teras yang licin. Perutku, yang tengah mengandung buah cinta kami, terasa nyeri ketika aku terbentur. Aku menggeliat, menangis tanpa suara, sementara hujan mengguyur tubuhku tanpa ampun. Rumah itu menutup pintunya untukku, seperti Mas Diki yang menutup hatinya. Aku tak tahu harus kemana. Ibu dan ayahku sudah tiada. Saudara-saudaraku tak pernah menyukaiku sejak aku memilih menikah diam-diam dengan Diki. Aku benar-benar sendiri. Dengan tubuh gemetar dan perut yang makin berat, aku berjalan tertatih menyusuri jalanan gelap yang basah. Setiap langkah terasa seperti menyayat hati. Setiap guntur yang meledak di langit terasa seperti suara hatiku yang pecah berulang-ulang. Langkahku tanpa arah, hanya berpegangan pada naluri bertahan hidup. Perutku mulai terasa tegang, nyeri datang dan pergi, membuatku terhuyung. Aku bersandar pada tiang listrik, memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang makin deras. Anak ini tidak salah, bisikku pada diriku sendiri. Aku harus bertahan, demi dia. Tapi kekuatan itu terasa menipis. Dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkanku. Aku basah kuyup, sendirian, tanpa tujuan, tanpa tempat untuk kembali. Kaki ini nyaris tak sanggup melangkah, tubuhku mulai limbung, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, aku sempat merasakan rasa asin dari air hujan bercampur air mata di bibirku. Lalu aku roboh. Aku terbangun perlahan, disambut oleh bau antiseptik yang menusuk hidung dan suara hujan yang masih terdengar samar dari kejauhan. Pandanganku buram, langit-langit putih di atas kepala seperti berputar. Tubuhku terasa berat, kaku, dan perutku. Dengan panik aku meraba-raba perutku yang masih ada di sana, bulat dan hangat, walau sempat terasa tegang. Bayiku masih di dalam sana. Syukurlah. Tenang. Kamu aman sekarang. Suara laki-laki itu begitu tenang, dalam, dan menenangkan. Aku menoleh pelan, dan di hadapanku berdiri seorang pria berseragam putih. Dokter, sepertinya. Wajahnya bersih dan tegas. Ada sorot khawatir dalam matanya. Ia tampak lebih muda dari usianya. Atau mungkin hanya karena senyumnya yang lembut. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku terdiam. Tatapan itu bukan hanya sekadar belas kasihan. Ada luka lama yang seolah ikut tersayat saat melihatku dalam kondisi seperti ini. Kamu pingsan di pinggir jalan. Ada tukang ojek yang melihatmu tergeletak, lalu membawamu ke sini. Kamu beruntung, kami bisa selamatkan kamu dan bayi dalam kandunganmu. Meski tekanan darahmu sangat rendah saat tiba, katanya sambil memeriksa pergelangan tanganku. Jemarinya hangat, gerakannya halus, berkebalikan dengan perlakuan Mas Diki malam itu. Aku menunduk,
Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku ingin bicara, ingin menceritakan semuanya. Tapi aku takut. Takut dianggap lemah. Takut dianggap bodoh karena masih bisa mencintai pria yang mengusirku di tengah badai. Namun, begitu mataku bertemu dengan mata sang dokter, aku tak sanggup menyembunyikannya lagi. Air mataku tumpah begitu saja. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan. Dia mengusirku. Padahal ini anaknya. Aku tak tahu harus kemana. Suaraku parau, tersendat-sendat. Aku tak peduli jika aku terlihat menyedihkan. Aku hanya ingin didengar. Dokter itu menghela napas panjang, lalu duduk di kursi sebelah ranjangku. Ia menatapku lama, seperti mencoba mengenal setiap luka yang tersembunyi di balik wajahku yang lelah. Lalu, dengan suara pelan dan hampir tak kudengar, ia berkata, "Namamu Dinda, kan?" Aku mengangguk, heran. "Kamu kenal aku?" Dia tersenyum tipis, lalu menyebutkan namanya. "Aku, Arga. Dokter Arga." Ia diam sejenak sebelum melanjutkan, "Aku pernah mengenal suamimu, cukup dekat, bahkan terlalu dekat." Hatiku mencelos. Nama itu, Arga, tidak asing. Aku menatapnya lebih lekat, mencoba mengingat potongan kenangan yang selama ini hanya samar diceritakan Mas Diki dengan nada sinis. Katanya dulu ia pernah punya sahabat yang menusuknya dari belakang. Tapi Arga tak tampak seperti pengkhianat. Justru sebaliknya, ada kesedihan yang jelas dalam matanya. Seperti seseorang yang pernah disakiti dan terlalu lama menyimpannya sendiri. "Dulu aku sahabat Diki, sebelum dia mengenalmu," lanjutnya, pelan tapi mantap. "Dan aku juga salah satu orang yang paling tahu siapa Diki sebenarnya." Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Hatiku serasa diremas. Jadi, pria yang menyelamatkanku ini bukan orang asing. Ia bagian dari masa lalu suamiku. Masa lalu yang selalu dikubur Diki, yang tak pernah diceritakan dengan jujur. Aku tak tahu harus merasa lega atau waspada. Tapi satu hal yang pasti, semesta seolah mempertemukanku dengan seseorang yang mungkin sudah ditakdirkan untuk menyaksikan reruntuhanku, atau membantuku bangkit dari puing-puingnya. Aku duduk di kursi ruang periksa yang hangat, tapi hatiku terasa beku. Sisa-sisa hujan semalam masih menempel di udara, membuat dunia seolah-olah belum benar-benar pulih dari badai yang mengguncangku. Dokter Arga menatapku dalam diam. Sejak tadi ia seperti menimbang-nimbang, seolah ragu untuk mengucapkan sesuatu yang sudah terlalu lama ia pendam. Tapi aku tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang menggelegak, seperti api yang menunggu waktu untuk meledak. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya akhirnya, suaranya berat, pelan. "Tapi kamu berhak tahu. Kamu terlalu lama hidup dalam ilusi yang Diki ciptakan." Aku memandangnya dengan mata memerah, belum sepenuhnya pulih dari tangis semalam. Namun hatiku sudah bersiap menerima kenyataan, seburuk apapun bentuknya. Tak ada lagi yang bisa menghancurkanku lebih parah dari malam saat aku diusir. Begitu kupikir. Diki, dia bukan hanya suami yang buruk. Dia predator emosi. Dia tahu bagaimana memanipulasi, membalikan fakta, dan membuat orang merasa bersalah atas luka yang dia ciptakan, kata Arga sambil menunduk, jemarinya mengepal di atas meja. Dia pernah membuat seorang wanita hamil, dan meninggalkannya begitu saja, tanpa jejak. Waktu itu kami masih kuliah. Aku menahan napas, mencoba memproses kata-katanya. "Apa maksudmu?" Arga menatapku, matanya berkaca-kaca, seperti menyimpan luka pribadi yang belum sembuh. "Namanya Vira. Dia mahasiswa baru. Lugu, penuh semangat. Diki mendekatinya, membuatnya jatuh cinta. Lalu saat gadis itu hamil, dia menyalahkannya. Dia bilang Vira yang menggoda, Vira yang lengah. Diki bilang, dia dijebak. Aku merasa seperti ditampar angin dingin. Seluruh tubuhku seketika kaku.
Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa itu hanya masa lalu yang kelam dan tak berhubungan denganku. Tapi suara Arga terlalu jujur. Sorot matanya tak bisa dibantah. Dan kamu tahu apa yang lebih sakit? Lanjut Arga lirih. Saat Vira berani bicara dan minta tanggung jawab, Diki justru menyebarkan gosip kemana-mana, membuat semua orang percaya bahwa Vira perempuan murahan. Dia dikeluarkan dari kampus, Dinda, karena tekanan mental dan fitnah. Aku coba bantu, tapi saat itu aku belum punya kuasa apa-apa. Dan setelah itu, Vira menghilang. Entah kemana. Tanganku gemetar. Bayi dalam perutku menendang pelan, seolah mengingatkanku bahwa aku juga bisa menjadi Vira berikutnya. Atau mungkin sudah. Kepalaku berputar-putar. Suamiku yang selama ini kukira hanya kasar karena tekanan kerja, ternyata punya sisi gelap yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Ini bukan sekadar lelaki yang kehilangan cinta. Ini adalah sosok yang membangun istana kebohongan di atas reruntuhan perempuan-perempuan yang hancur. Kenapa kamu cerita sekarang? Tanyaku akhirnya. Suaraku pelan namun tajam. Arga menghela napas, matanya menatapku penuh luka. Karena aku nggak sanggup lihat kamu jadi korban berikutnya. Karena aku tahu rasa bersalah itu akan menelan aku hidup-hidup kalau aku diam saja. Dan karena aku pernah mencintai Diki. Tapi cinta itu berubah jadi ngeri saat aku lihat sisi gelapnya. Aku pikir dia akan berubah. Tapi ternyata dia hanya belajar menyembunyikannya lebih dalam. Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya seluruh identitas pernikahan yang kubangun runtuh satu persatu. Mas Diki bukan cuma suami yang kasar. Dia adalah bayangan masa lalu yang belum pernah selesai. Dan kini datang menghancurkan hidupku. Dalam diam, aku menatap perutku yang bergerak pelan. Aku tak tahu harus melangkah kemana, tapi satu hal yang pasti, aku harus melindungi anakku dari bayang-bayang lelaki itu. Pagi itu udara begitu sunyi, tapi pikiranku riuh. Semalaman aku tak bisa tidur. Kata-kata dokter Arga terus terngiang-ngiang, seperti suara yang tak henti menggedor pintu kesadaranku. Diki bukan hanya suami yang kasar, bukan hanya pria yang mengusirku saat aku paling rapuh. Dia adalah perusak hidup orang lain. Seorang predator yang menyamar dalam topeng cinta. Aku duduk di kursi dekat jendela klinik, menatap langit kelabu yang mengambang di balik kaca. Tiba-tiba, suster mengetuk pintu ruanganku. Ada tamu, Bu Dinda. Namanya Rara, katanya singkat. Aku menoleh dengan dahi berkerut. Rara? Siapa? Tapi entah kenapa, nama itu menggugah sesuatu di dasar hatiku. Aku berdiri perlahan, perutku terasa berat saat melangkah ke ruang tamu kecil klinik. Di sana, berdiri seorang wanita muda, mengenakan jaket lusuh dan wajah yang seperti menyimpan badai lebih tua dari usianya. Dinda? Tanyanya pelan. Aku mengangguk hati-hati. Iya, saya Dinda. Dia menatapku beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Namaku Rara. Aku kemari karena dihubungi Arga untuk menemuimu. Aku dulu pernah seperti kamu. Sama seperti kamu. Hamil, dan dibuang Diki. Tubuhku refleks mundur setengah langkah. Kamu, maksudmu, Mas Diki juga? Ya, potongnya, cepat tapi getir. Aku salah satu korbannya. Dan aku datang bukan untuk membuatmu lebih sakit. Aku datang, supaya kamu gak hancur seperti aku. Rara mengajakku duduk. Ia membuka ponselnya, memperlihatkan foto seorang anak kecil. Wajahnya mirip Diki, terlalu mirip untuk disangkal. Namanya Rama. Sekarang umurnya 3 tahun. Diki tahu soal dia. Tapi dia menolak mengaku. Waktu aku kasih tahu aku hamil, dia cuma tertawa. Katanya, itu bukan urusanku. Lalu dia hilang. Blokir semua kontakku. Aku bahkan sempat coba datang ke rumahnya. Tapi,
keluarganya pun mengusirku. Hatiku perih mendengar ceritanya. Tapi juga marah. Marah karena rasa sakitku bukan satu-satunya. Ternyata Diki telah menyebar luka ke banyak hati dan pergi tanpa pernah menoleh. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan emosi yang melonjak dalam dada. Kau tahu, lanjut Rara, suaranya mulai bergetar. Aku sempat ingin mati. Tapi waktu anakku lahir, dia jadi satu-satunya alasan aku tetap hidup. Aku berjualan kue keliling, kadang cuci piring di warung orang. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Buat Rama. Aku tak sanggup bicara. Air mataku menetes begitu saja. Rara menggenggam tanganku. Jangan biarkan dia hancurkan hidupmu lebih jauh. Jangan beri dia kesempatan untuk menyiksa jiwamu lagi. Lari, Din. Lari sejauh-jauhnya. Sebelum kamu jadi sepertiku, hancur, kering, tinggal puing. Aku menatapnya. Ada luka di wajahnya, tapi juga kekuatan. Rara bukan perempuan lemah. Ia adalah korban yang memilih berdiri meski tak punya siapa-siapa. Dan kini ia datang padaku, bukan untuk menumpahkan amarah, tapi untuk memperingatkan. Kalau kamu butuh tempat tinggal, aku nggak punya rumah besar. Tapi kamarku cukup untukmu dan bayi itu. Aku nggak mau kamu tidur lagi di jalan. Tangisku pecah. Tak disangka, di dunia yang sudah begitu gelap, aku menemukan cahaya kecil dari sesama korban. Dalam hati, aku bersumpah. Aku tidak akan menjadi korban selanjutnya. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam bayang-bayang laki-laki yang menghancurkan hidup banyak perempuan. Aku akan bertahan. Aku akan bangkit. Bukan hanya untukku, tapi untuk anakku. Hari-hari berlalu seperti kabut. Waktu berjalan, tapi tak ada yang benar-benar terasa nyata. Aku tinggal bersama Rara di sebuah kamar sempit di atas warung kelontong tempat ia bekerja. Ranjang kami hanya satu. Ia tidur di lantai, meski sudah berkali-kali aku memohon agar kami bergantian. Tapi Rara terlalu keras kepala untuk menerima kebaikan dari orang lain, bahkan dari sesama penderita. Selama kamu dan bayimu bisa tidur nyenyak, aku tenang, katanya malam itu, sambil mengelus lembut punggungku. Perutku makin berat. Jalan sedikit saja sudah membuat napasku sesak. Tapi rasa takut tak pernah jauh dariku. Kadang aku bermimpi Mas Diki datang menendang pintu kamar ini dan menarikku keluar paksa. Kadang aku terbangun tengah malam, menggenggam perutku erat, memastikan bahwa bayi kecilku masih di dalam sana, masih hidup, masih menendang. Lalu malam itu datang. Malam yang takkan pernah kulupa seumur hidupku. Aku sedang mencuci pakaian di ember kecil ketika tiba-tiba perutku mengencang hebat. Rasa sakitnya seperti gelombang yang datang dari dasar bumi, menusuk, mencengkeram, dan melumpuhkan. Aku berteriak kecil, tubuhku tersungkur, dan air dari ember tumpah membasahi lantai. Rara! Rara! Teriakku, panik. Rara datang berlari, dan begitu ia melihat wajahku yang pucat dan tubuhku gemetar, ia langsung tahu. Kontraksi? Udah berapa kali sakitnya muncul? Tanyanya cepat. Aku nggak tahu. Sering. Makin cepat. Jawabku terengah, air mata mengalir karena rasa sakit yang nyaris tak tertahankan. Rara tak banyak bicara. Ia langsung memanggil pemilik warung dan dengan segala cara menyetop angkot tua yang lewat. Malam itu jalanan sepi. Hujan baru saja reda, tapi tanah masih becek dan udara dingin menusuk. Kami tiba di klinik dengan tubuhku hampir tak sadar. Suster langsung mendorongku ke ruang bersalin. Dokter Arga datang terburu-buru, masih mengenakan jas dokter dan wajah cemas. Ia memeriksa cepat, lalu menatapku dengan ekspresi serius. Dinda, ini terlalu cepat. Bayimu belum cukup bulan. Tapi, kita nggak punya pilihan. Kita harus bantu dia lahir sekarang. Ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku menangis. Bukan hanya karena sakit yang luar biasa,
tapi karena rasa takut yang menjerat seluruh tubuhku. Aku takut bayiku lahir lemah, atau lebih buruk, tidak bisa bertahan. Proses melahirkan itu seperti bertarung dengan maut. Aku menjerit, menggigit bibir, menggenggam ranjang begitu kuat hingga kukuku patah. Tapi aku terus berjuang, karena aku tahu, ada satu nyawa kecil yang sedang melangkah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Akhirnya, jeritan nyaring memenuhi ruangan. Suara yang mengalahkan segalanya. Suara kehidupan. "It's a girl," kata suster sambil tersenyum, lalu meletakkan bayi mungil yang berlumuran darah dan lendir ke dadaku. "Selamat ya, Bu." Bayinya perempuan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangis, menggenggam tangan mungil itu yang begitu rapuh namun hangat. Tangannya bergerak kecil, seolah berkata, "Aku di sini, Ibu." "Aira," bisikku. Namanya Aira. Cahaya hidupku. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Saat aku mendengar bisik-bisik suster pada Dokter Arga, aku tahu ada masalah. "Dok, ini bayinya butuh inkubator. Paru-parunya belum matang sepenuhnya. Harus dirujuk ke rumah sakit besar. Dan biayanya." Aku langsung panik. "Biaya? Berapa?" Aku nggak punya uang." Rara mendekat, memelukku erat. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Dokter Arga menarik napas panjang, lalu meletakkan tangannya di bahuku. "Tenang, Dinda. Aku akan bantu. Fokus saja untuk pulih dan pastikan Aira bisa kuat. Masalah biaya, biar aku yang urus dulu." Aku tercekat. "Tapi aku nggak mau berutang budi, Dok." Arga hanya tersenyum, meski matanya tampak lelah. "Kalau itu dianggap utang, anggap saja aku sedang membayar kesalahan masa lalu. Karena pernah membiarkan seseorang hancur karena Diki. Sekarang aku ingin melindungi kalian." Aku menggenggam tangannya, menangis dalam diam. Malam itu, meski dinding klinik retak dan masa depanku masih gelap, aku punya dua hal yang nyata, anakku, dan seseorang yang benar-benar peduli. Dan untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah, aku percaya, aku belum kalah. Hari itu langit mendung, tapi hatiku sedang berusaha menyusun ulang serpihan harapan yang telah lama hancur. Aira sudah 2 minggu dirawat di inkubator. Meski tubuhnya masih mungil dan ringkih, setiap kali aku melihat matanya terbuka, ada kekuatan yang mengalir ke dalam jiwaku. Aku duduk di bangku kecil di sebelah tempat tidurnya, menggenggam tangan mungil itu dengan hati yang penuh cinta dan rasa bersalah. Aku berjanji akan melindunginya, apapun yang terjadi. Namun tak pernah kusangka, musuh yang telah menghempaskanku ke jurang, akan muncul kembali, membawa badai yang bahkan lebih gelap dari sebelumnya. "Bu Dinda," suara suster mengetuk pelan. "Ada tamu." "Seorang pria," katanya, "suami Ibu." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menoleh cepat, memastikan Aira tertidur pulas, lalu bangkit dengan tubuh yang masih lemah. Setiap langkah menuju ruang depan klinik seolah membawa beban satu dunia. Dan ketika aku tiba, di sanalah dia berdiri, Mas Diki. Dengan jaket kulit yang masih sama seperti terakhir kali kulihat, rambut disisir rapi, dan wajah yang seolah dibuat-buat pucat dan penuh penyesalan. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang dulu memikatku, tapi kini hanya memuakkan. "Dinda, aku nyari kamu kemana-mana," katanya, suaranya dibuat sendu. Aku tak menjawab. Aku hanya berdiri mematung, mencoba menenangkan gemuruh di dada. Aku salah. Aku panik waktu itu. Aku nggak bisa berpikir jernih. Tapi sekarang aku sadar. Aku mau minta maaf, Din. Aku mau memperbaiki semuanya. Kita mulai dari awal. Aku mau bertanggung jawab, lanjutnya sambil mendekat. Aku mundur 1 langkah. Tanggung jawab? Setelah kau buang aku di tengah hujan saat hamil tua?
Setelah kau tuduh anak ini bukan darah dagingmu. Mas Diki menarik napas panjang. Aku takut, Din. Waktu itu, aku takut itu bukan anakku. Tapi sekarang, aku nyesel. Aku memicingkan mata. Kau datang hanya karena penyesalan. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan, sebenarnya, aku butuh tanda tanganmu. Untuk rumah kita. Aku mau jual rumah itu. Suratnya masih atas nama kita berdua. Hatiku mencelos. Jadi ini semua sandiwara. Bukan penyesalan. Bukan cinta. Bukan tanggung jawab. Tapi uang. Jadi ini semua soal rumah. Suaraku gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena amarah yang mendidih hingga menusuk ubun-ubun. Din, aku kepepet. Bisnis lagi jatuh. Aku janji, habis rumah itu terjual, aku bagi hasilnya buat kamu dan anak kita. Aku cuma butuh tanda tanganmu. Itu saja. Aku menatapnya dalam diam. Aku ingin marah, ingin memaki, ingin memukulnya. Tapi lebih dari segalanya, aku hanya ingin ia menghilang dari hidupku. Rumah itu satu-satunya yang tersisa dari hidupku yang lama. Ucapku pelan. Kau sudah ambil segalanya dariku. Harga diriku, ketenanganku, bahkan rasa percaya diriku. Tapi kau tak akan kuizinkan mengambil Aira dan rumah itu. Wajah Mas Diki berubah gelap. Aku ayah dari anak itu, serunya. Kau bahkan menolak mengakuinya saat dia masih di dalam rahimku. Balasku dingin. Aku bisa bawa ini ke pengadilan. Ancamnya. Kalau kau nggak mau kerja sama, aku punya cara lain. Kau tahu, aku masih punya orang dalam. Aku mengepal tanganku. Nafasku mulai tak teratur. Tapi sebelum aku bicara lagi, tiba-tiba pintu terbuka. Dokter Arga berdiri di sana. Silakan keluar dari klinik saya, ucapnya tegas. Ini tempat untuk orang sakit, bukan untuk tikus yang datang meracuni suasana. Diki menatapnya tajam. Kau masih ikut campur urusan orang. Arga menatapnya tanpa gentar. Kalau urusan itu menyangkut keselamatan Dinda dan bayinya, aku akan selalu campur. Karena tak seperti kamu, aku tahu cara menjadi manusia. Mas Diki menggeram, lalu berbalik pergi tanpa kata. Aku terjatuh di bangku, tubuhku gemetar. Arga duduk di sebelahku, memegang bahuku. Dia nggak akan berhenti begitu saja, kataku pelan. Aku bisa rasakan, ini baru awal. Arga menatapku dalam. Kalau ini awal, maka kita akan hadapi bersama, Din. Kamu nggak sendiri lagi. Dan malam itu, aku hanya bisa menatap langit yang gelap dari jendela kecil klinik. Di balik awan, mungkin ada cahaya. Tapi sebelum sampai ke sana, aku harus melewati gelap yang lebih pekat lagi. Aku tak pernah berpikir akan berdiri di kantor polisi dengan bayi prematur di rumah sakit dan tubuhku yang masih lemah. Tapi aku sudah sampai di titik di mana diam hanya berarti menyerah. Saat seseorang mengancam anakku, maka tak ada ruang untuk takut. Rara mendampingiku sejak pagi. Kami naik ojek ke polsek, berbekal salinan surat nikah, KTP, dan laporan medis yang menunjukkan bahwa aku melahirkan dalam kondisi stres berat. Bahkan aku membawa tangkapan layar pesan ancaman dari Mas Diki. Petugas yang menerima laporan awal terlihat acuh, seperti sedang mendengarkan cerita sinetron. Jadi, suami ibu mengusir ibu saat hamil, lalu sekarang mau ambil anaknya dan rumah juga? Sudah menikah sah. Aku mengangguk sambil menyodorkan dokumen. Kami menikah 2 tahun lalu. Buku nikah dan surat rumah ini asli. Ia membolak-balik kertas itu dengan malas, lalu mengangguk kecil. Kami akan proses, Bu. Tapi kalau bisa, selesaikan secara kekeluargaan dulu, ya. Kan masih suami istri. Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Bagaimana bisa kekeluargaan kalau dia mengancam akan menculik anak saya?
Apa saya harus tunggu sampai anak saya benar-benar hilang? Petugas terdiam, tak nyaman. Tapi akhirnya laporan dicatat. Aku menghela napas, merasa sedikit lega. Tapi kelegaan itu tak bertahan lama. 2 hari setelah laporan itu, aku menerima surat panggilan balik dari kepolisian, bukan untuk menindaklanjuti laporanku, tapi karena aku dilaporkan balik oleh Mas Diki. Tuduhannya? Pemalsuan dokumen pernikahan dan penipuan aset. Dunia seperti berputar. Aku membaca isi surat itu dengan tangan gemetar. Bahkan dokumen pernikahan kami yang jelas-jelas asli, kini dipertanyakan. Entah bagaimana caranya, Mas Diki mengklaim bahwa aku memalsukan akta nikah demi memiliki rumah atas nama berdua. Ini gila, bisikku. Ini gila, Rara meremas tanganku. Kita harus ketemu Arga. Dan benar, ketika aku menemui dokter Arga malam itu, ia tak terkejut. Dinda, katanya tenang, aku sudah dengar kabar ini lebih dulu. Aku punya teman yang kerja di dalam. Diki sudah atur orang dalam untuk membalikkan keadaan. Laporannya ditangani oleh seorang penyidik yang dikenal dekat dengan keluarganya. Aku hampir tak percaya. Jadi, hukum gak lagi bisa aku andalkan. Arga menatapku lama. Kadang hukum bisa dibeli. Tapi bukan berarti kebenaran ikut mati. Aku ingin menangis, tapi air mataku seperti habis. Tak ada lagi ruang untuk lemah. Bukan sekarang. Aku memikirkan Aira, tubuhnya yang mungil, napasnya yang kadang terengah, dan cara ia menggenggam jariku seolah mengatakan, berjuanglah untukku. Hari berikutnya kami menghubungi seorang pengacara pro bono yang direkomendasikan oleh LSM tempat Rara dulu pernah meminta bantuan. Namanya Mbak Tita, perempuan tangguh dengan nada bicara tegas. Setelah membaca semua dokumen dan kronologiku, ia mengangguk. Kamu memang diincar, Din. Kasus kayak gini sering terjadi. Perempuan dilemahkan secara mental, lalu dijatuhkan secara hukum. Tapi kita bisa lawan. Asal kamu kuat. Tapi kekuatan itu benar-benar diuji ketika penyidik yang memanggilku memperlakukan aku seperti tersangka dari awal. Kalau memang ini anak dari suami sah, mana tes DNA-nya? Katanya ketus. Aku memelototinya. Dia yang menolak tes DNA. Bahkan menolak akui anak ini sejak awal. Sekarang kenapa saya yang dibebani pembuktian? Karena dia yang melapor lebih dulu. Jawabnya enteng. Aku sadar, sistem ini busuk. Tapi aku juga tahu, satu-satunya cara bertahan adalah terus berdiri. Malam itu aku kembali ke klinik dengan tubuh hampir rubuh. Aira menangis di ruang rawat, dan aku memeluknya sambil menangis bersamanya. Aku memohon pada Tuhan, kalau ini ujian, tolong jangan ambil anakku. Tapi satu hal tak berubah, aku tak akan menyerah. Kalau hukum dibeli, maka aku akan bertarung dengan suara, dengan kebenaran, dengan segala cinta yang kumiliki sebagai ibu. Aku mungkin tak punya uang, tak punya koneksi, tapi aku punya alasan yang jauh lebih kuat. Aku berjuang demi hidup anakku. Dan itu tak akan bisa dibeli oleh siapapun, termasuk oleh laki-laki sekejam Diki. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun gerimis di luar jendela klinik, menciptakan irama lembut yang seharusnya menenangkan. Tapi hatiku gelisah. Aira baru saja tertidur. Setelah seharian tubuhnya demam. Aku tak beranjak dari sisinya sejak pagi. Aku gendong, ku dendangkan lagu kecil, ku bisikan doa-doa di telinganya. Sekitar pukul 10 malam, suster masuk ke ruang rawat untuk memeriksa suhu tubuh Aira. Aku mengangguk lelah dan memutuskan keluar sebentar untuk mencuci muka. Klinik kecil ini tidak ramai pasien, sehingga suasananya cukup sepi. Aku hanya pergi tak sampai 5 menit. Tapi ketika aku kembali, tempat tidur itu kosong. Inkubator mungil itu kosong. Aku berdiri terpaku. Tidak,
Ini tidak mungkin. Mungkin suster sedang membawa Aira untuk diperiksa. Suster! Suster Mila! Teriakku panik. Beberapa suster datang berlarian. Mereka mengerutkan kening saat melihat ekspresi wajahku. Aira, bayiku, mana? Aku mulai menjerit. Suster Mila memeriksa ruang sebelah. Ruang periksa. Gudang. Bahkan toilet. Tapi Aira tak ada. Panik menjalari seluruh tubuhku seperti racun yang menyebar cepat. Aku nyaris terjatuh. Kakiku lemas. Mataku buram oleh air mata. Aira. Aku menjerit sekencang mungkin. Anakku. Dokter Arga datang berlari. Begitu melihatku histeris, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Setelah mendengar penjelasan suster dengan napas tersengal, wajahnya berubah pucat. Kami langsung memeriksa rekaman CCTV dari ruang depan. Klinik ini hanya punya satu kamera utama di lorong. Dan disitulah aku melihatnya. Seorang perempuan berjilbab gelap, membawa tas besar, melangkah tenang. Kamera hanya menangkap wajahnya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak. Tas besar itu bergerak, ada isinya. Dan dari gerak tubuhnya, ia sedang menyembunyikan sesuatu. Kami perbesar cuplikan wajahnya. Dokter Arga mendekat. Itu bukan suster. Bukan keluarga pasien lain. Aku belum pernah lihat wajah ini. Tak lama setelah itu, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kalau mau anakmu kembali, tanda tangani surat rumah itu. Kita ketemu besok. Sendirian. Jangan macam-macam. Aku mematung. Tanganku gemetar. Tubuhku kaku. Dunia runtuh. Aira diculik. Darahku berdesir. Ini bukan hanya ancaman. Ini nyata. Mas Diki, dia melakukannya. Dia berani menculik darah dagingnya sendiri demi sebidang tanah. Aku terduduk, terisak. Nafasku sesak. Tak ada rasa yang bisa menggambarkan kehilangan seorang ibu atas anaknya. Terutama ketika anak itu masih terlalu lemah untuk bertahan tanpa ibunya. Arga duduk di sampingku. Ia tak banyak bicara. Hanya menggenggam tanganku erat. Wajahnya tegang, tapi matanya menyimpan satu hal. Janji. Aku akan cari dia, Din. Sampai dapat. Kau tak sendiri. Rara datang tak lama kemudian. Begitu tahu kabar itu, ia langsung berteriak, memaki, menangis bersama. Diki sudah gila. Dia tega. Dia gila. Malam itu, kami bertiga hanya bisa menatap layar ponsel, menunggu petunjuk, menunggu waktu, sambil menahan amarah yang membakar dan ketakutan yang mengguncang. Tapi satu hal pasti, aku tak akan diam. Tidak sekarang. Tidak ketika Aira dalam bahaya. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan tunduk. Tapi mereka lupa, aku seorang ibu. Dan seorang ibu bisa berubah menjadi badai ketika anaknya disakiti. Aku tidak tidur malam itu. Mataku bengkak, tubuhku gemetar, dan napasku terasa berat seolah paru-paruku diperas perlahan. Tapi otakku tak henti berpikir, di mana Aira? Apakah ia menangis? Apakah ia lapar? Apakah ada tangan yang menggenggamnya dengan kasih seperti aku? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pecahan kaca di dalam kepala. Setiap kali terlintas, mereka menggores hati dan merobek ketenanganku yang sudah rapuh. Dia pasti butuh susu. Dia baru saja sembuh dari demam. Bisikku berulang-ulang. Tubuhnya belum kuat. Pagi menjelang tanpa cahaya di hatiku. Tapi aku tahu, aku tak bisa hanya menangis. Aku harus bergerak. Dokter Arga sudah bersiap sejak subuh. Ia bahkan menolak pergi kerja hari itu. Kita mulai dari orang yang biasa dekat dengan Diki, katanya. Aku tahu beberapa nama dari masa lalunya. Termasuk wanita terakhir yang dekat dengannya, Siska. Nama itu masih asing di telingaku.
Tapi dari cara Arga menyebutkannya, aku tahu ini bukan wanita biasa. Rara menghubungi temannya yang punya kenalan di kantor notaris untuk mengecek pergerakan surat-surat rumah. Siapa tahu Diki sudah mencoba menjual rumah ke pihak ketiga dengan identitas palsu. Sementara itu, aku dan Arga pergi ke beberapa alamat yang dicurigai pernah dikunjungi Diki. Salah satunya sebuah apartemen di pinggiran kota. Aku ingat napasku tercekat saat melihat tas bayi di balkon unit lantai 2. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi saat kami naik dan mengetuk pintu, seorang perempuan paruh baya keluar. Ia bingung dan tampak tulus. Ia mengira aku mencari Art yang pernah tinggal di sana. Buntu. Lagi. Kami bahkan sempat hampir mendatangi kantor polisi. Tapi pengacara kami memperingatkan bahwa jika kita bertindak gegabah, bisa dijadikan alasan bahwa aku mengganggu privasi ayah kandung, Aira. Aku nyaris meledak. Hukum macam apa yang melindungi penculik? Teriakku. Yang dijalankan oleh orang-orang busuk, jawab Tita, pengacaraku. Sore harinya, saat aku sudah hampir kehilangan arah, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan repot-repot cari. Anakmu aman. Asal kamu ikuti kemauan. Tapi aku tahu, ini bukan tentang menyerah. Ini tentang mematahkan permainan mereka sebelum mereka mematahkan hidupku lebih jauh. Malam itu, kami menyusun strategi. Dokter Arga dengan tenang menyusun daftar orang yang mungkin terlibat. Dan dari satu nama itulah, semuanya mulai terbuka. Siska, perempuan muda, latar belakang bersih, pernah bekerja di event planner tempat Diki jadi klien tetap. Arga pernah melihat foto mereka bersama di media sosial sebelum Diki menghapus semua jejaknya. Kami berhasil melacak alamat yang ia pakai untuk mendaftar ke kantor lama, sebuah rumah kontrakan di ujung kompleks perumahan yang sepi. Kami tak langsung datang. Kami mengintai dari jauh lebih dulu. Dan keajaiban kecil datang dari arah yang tak disangka. Ketika kami menunggu dari dalam mobil sewaan, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita keluar membawa ember cucian, dan di pangkuannya ada bayi. Hatiku mencelos. Aku hampir membuka pintu mobil dan lari saat itu juga. Tapi Arga menahanku. Tunggu. Kita harus pastikan. Dengan kamera dari ponsel, kami zoom wajah bayi itu. Dan meski dari jauh, aku tahu, itu Aira. Aku bisa mengenali mata bulatnya, pipi kecilnya yang kemerahan, dan selimut bayi warna biru yang kubawa saat pertama keluar dari rumah sakit. Tangisku pecah di dalam mobil. Tanganku menggenggam dashboard dengan kuat. Aku ingin menjerit, memeluk Aira, mencium ubun-ubunnya, memastikan dia masih hidup. Namun detik berikutnya, aku sadar. Kami harus cermat. Kami tunggu hingga malam. Saat rumah mulai sunyi, dan Siska, ya, ternyata itu memang Siska, keluar ke minimarket terdekat. Kami mengikuti. Di parkiran, Arga turun lebih dulu. Ia menyapa Siska dengan tenang, memperkenalkan diri sebagai teman keluarga. Siska terkejut, tapi tidak takut. Dan saat aku turun dari mobil dan berdiri di hadapannya, wajahnya langsung berubah pucat. Aira, itu anakku, Isaku. Siska menggeleng panik. Maaf. Aku nggak tahu itu anakmu. Aku disuruh jaga dia. Katanya ini bayi yatim. Katanya ibunya ninggalin. Apa Diki yang bilang begitu? Tanya Arga. Siska mengangguk perlahan. Aku disuruh rawat bayi ini 2 hari. Katanya karena ibunya ada masalah mental dan nggak bisa urus anak. Aku bener-bener nggak tahu. Tangisku meledak. Tapi bukan karena marah pada Siska. Aku justru lega. Bahwa ternyata Aira tak diperlakukan kasar. Ia berada di tangan yang, meski dibohongi, masih punya hati nurani. Aku mau ambil anakku sekarang juga, kataku pelan, tapi tegas. Siska tak melawan. Ia bahkan ikut menggendong Aira dan membawanya ke mobil dengan hati-hati.
Makasih karena sudah jaga dia, ucapku sebelum kami pergi. Siska hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Malam itu, aku tidur dengan Aira di pelukanku. Tangannya kecil, tubuhnya hangat, dan napasnya mengalun tenang di dadaku. Dunia masih berbahaya. Tapi untuk satu malam ini, aku kembali utuh. Dan kini, aku tahu satu hal. Diki telah melewati batas terakhir dan aku, Dinda, bukan lagi perempuan lemah yang ia kenal dulu. Aku akan lawan. Hari-hari setelah kejadian itu, aku mulai merasa dunia seperti memberi petunjuk-petunjuk kecil tentang apa yang akan datang pada Mas Diki. Sepertinya, karma yang selama ini hanya menghantuiku, kini mulai menjemputnya. Ia tidak lagi terlihat di tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Rumah kami yang dulu ramai dengan cekcok, kini kosong. Tidak ada lagi suara teriakan dari Mas Diki yang sering menggema di dinding-dinding rumah itu. Semua berubah begitu cepat, seperti nasib yang memang sudah ditentukan untuknya. Berita pertama yang kudengar tentangnya datang melalui Rara. Ia memberitahuku bahwa Mas Diki kecelakaan mobil. Aku terkejut mendengarnya. Tetapi hatiku tidak bisa sepenuhnya merasa kasihan. Kata Rara, ia mengemudi dalam kondisi mabuk, sebuah kebiasaan buruk yang selalu ia lakukan setiap kali merasa stres atau tertekan. Kecelakaan itu mengakibatkan kakinya patah dan wajahnya terluka parah. Semua itu terjadi di tengah hujan deras, sama seperti hari di mana aku dulu terpaksa menghindari hujan badai yang menjadi awal penderitaanku. Di rumah sakit, Mas Diki tak punya siapa-siapa. Ia ditinggalkan oleh semua wanita yang dulu mengelilinginya. Wanita-wanita yang mungkin hanya ia perlakukan sebagai pelarian dari kenyataan pahit yang sebenarnya ada dalam dirinya. Tabungannya yang dulu banyak, kini habis untuk membayar kebutuhan wanita-wanita itu. Dan kini ia terjebak dalam kenyataan bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. Rumah sakit pun menagih biaya yang sangat besar. Dan Mas Diki tidak tahu harus berbuat apa. Ia bahkan tidak punya teman atau keluarga yang bisa membantunya. Begitu besar kesombongannya selama ini, hingga akhirnya dunia menunjukkan padanya betapa kosongnya hidup tanpa orang-orang yang benar-benar peduli. Aku teringat saat-saat dulu, ketika ia selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, selalu menganggap bahwa segala sesuatu harus ada di bawah telunjuknya. Namun, kini ia hanya bisa termenung di ruang rumah sakit, merasakan kesakitan yang mungkin tidak bisa diredakan oleh semua uang dan kemewahan yang pernah ia miliki. Sakitnya bukan hanya karena fisiknya yang terluka, tapi lebih pada kenyataan bahwa ia benar-benar sendiri. Ia yang dulu selalu memandang rendah orang-orang seperti Rara, Dr. Arga, dan bahkan aku, kini harus merasakan betapa sulitnya hidup tanpa memiliki seseorang yang peduli. Pikiranku berkelana. Apakah mungkin Mas Diki akhirnya bisa belajar dari semua ini? Namun, aku tahu, kehidupan tidak selalu memberi pelajaran dengan cara yang indah. Terkadang, pelajaran datang dengan cara yang sangat keras, dan aku merasa ini adalah salah satu dari pelajaran keras itu. Selama ini ia begitu keras kepala, begitu egosentris, hingga tak pernah mau melihat kenyataan bahwa ia tidak bisa selalu mengendalikan segalanya. Dunia ini berputar, dan karma memang akan datang pada mereka yang pantas menerimanya. Aku tak pernah menginginkan semua yang terjadi padanya, tapi aku tak bisa menutupi kenyataan bahwa aku merasa lega. Mas Diki yang dulu berusaha mengatur hidupku, kini merasakan kekosongan yang selama ini ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak perlu lagi merasa bersalah. Segalanya terjadi karena pilihannya sendiri, dan aku hanya berusaha bertahan hidup, berjuang untuk diriku dan Aira. Karma memang bekerja dengan cara yang tak terduga, dan sekarang karma itu menghampirinya, tepat seperti yang ia perbuat padaku dulu. Saat aku menceritakan semua ini pada Dr. Arga, ia hanya menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Kau tahu, katanya dengan lembut, karma bukan untuk dibalas, tetapi untuk disaksikan. Apa yang kamu lakukan adalah memilih untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Tidak ada yang lebih kuat dari itu.
Dan aku merasa benar, bahwa meskipun aku melihat kejatuhan Mas Diki, aku tidak perlu merasa puas atau membalas dendam. Kehidupan yang lebih baik adalah hadiah terindah yang bisa aku raih, dan itu lebih berharga dari segala pembalasan. Kini, dengan semua yang terjadi, aku merasa kebebasan yang lebih besar. Aira tumbuh dengan penuh cinta, dan aku belajar untuk lebih percaya pada diriku sendiri. Meskipun karma datang begitu terlambat untuk Mas Diki, aku tahu bahwa kehidupan itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, daripada membiarkan kemarahan dan kebencian menguasai kita. 3 tahun kemudian, hidupku yang mulai membaik seakan belum cukup memberikan ruang bagi ketenangan. Semua yang telah kucapai dengan susah payah, segala usaha untuk berdiri tegak setelah jatuh, kembali diuji dengan kedatangan yang tak terduga. Mas Diki datang lagi, seperti hantu masa lalu yang tak pernah benar-benar bisa aku tinggalkan. Ia muncul di depan pintu rumahku, tampak lusuh dan penuh noda-noda kemiskinan yang kini menghiasi dirinya. Wajahnya yang dulu tampan kini penuh bekas luka, seolah-olah dunia telah menghukumnya dengan cara yang sama kerasnya seperti ia memperlakukan orang lain. Aku terkejut, bahkan tak tahu harus bereaksi seperti apa. Aira yang sedang bermain di ruang tamu melihatnya, matanya membesar, lalu ia bertanya dengan suara polos, "Itu ayah, ya?" Aku hanya bisa diam, seolah waktu berhenti bergerak. Bagaimana aku harus menjelaskan padanya siapa Mas Diki sebenarnya? Apakah aku harus membiarkan Aira mengetahui pria ini sebagai ayahnya, seorang yang tak pernah memberikan cinta yang layak ia terima? Mas Diki berdiri di sana, memohon maaf dengan suara yang penuh penyesalan. Ada air mata yang mengalir di pipinya, tapi aku tak bisa melihatnya sebagai air mata penyesalan yang tulus. Aku tahu benar bahwa air mata itu bukan untukku, bukan untuk Aira, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia meminta kesempatan untuk kembali, mengatakan bahwa ia masih mencintaiku, dan bahwa ia telah berubah. Tapi bagaimana mungkin aku bisa percaya padanya setelah semua yang terjadi? Dalam hati, aku merasa bingung. Masih ada secercah rasa yang pernah kusingkirkan begitu lama. Rasa cinta yang dulu kupertahankan meski ia meremukkannya. Tetapi, perasaan itu sudah mati, terkubur dalam kepedihan dan pengkhianatan. Aku bukan wanita yang sama lagi. Aku bukan Dinda yang dulu, yang bersedia memaafkan segala kesalahan dan menerima kekurangannya. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Mas Diki, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. Apa yang kamu inginkan sekarang? Kamu datang ke sini dan mengaku masih mencintaiku. Tapi aku sudah tidak sama lagi. Aku sudah jauh berbeda dari yang kamu kenal. Aku punya Aira, dan aku harus melindunginya. Aku tidak bisa membiarkan dirimu kembali menghancurkan kami. Mas Diki tampak terpukul mendengar kata-kataku. Ia terdiam beberapa saat, seolah berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku bisa melihat bahwa ia ingin sekali meyakinkanku bahwa ia benar-benar berubah. Ia bercerita tentang bagaimana hidupnya sekarang. Ia bangkrut, kehilangan segalanya, ditinggal semua orang yang dulu ada di sekitarnya. Ia bahkan tak punya tempat tinggal yang pasti, dan tubuhnya penuh dengan bekas-bekas penyakit akibat gaya hidup buruk yang tak pernah ia sadari akan berujung pada kehancuran. Semua yang dulu ia anggap sebagai kemewahan, kini hilang begitu saja, seperti debu yang terbawa angin. "Aku tahu aku salah, Dinda," katanya, suaranya serak. "Aku benar-benar menyesal. Aku cuma takut punya anak. Takut jika aku tidak bisa jadi ayah yang baik. Aku takut, Dinda." Kata-kata itu membuat hatiku tersentuh sejenak. Tapi aku tahu betul ini bukan saatnya untuk terbuai oleh penyesalan yang terlambat. Ketakutannya bukan alasan untuk memaafkannya. Aku tahu ada trauma yang pernah menghantuinya. Trauma yang mungkin mengakar dari masa kecilnya. Ayahnya adalah seorang lelaki yang meninggalkan keluarganya, seorang yang tidak pernah peduli. Namun, apakah itu alasan cukup untuk menyakiti orang lain?
Apakah itu alasan untuk meninggalkan istri dan anak yang seharusnya diberi cinta dan perhatian? Aku mengerti ketakutanmu, jawabku dengan lembut, tapi ketakutanmu tidak bisa menjadi alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Aku tidak bisa kembali, Mas Diki. Aku sudah melewati terlalu banyak, dan aku sudah memutuskan untuk menjalani hidupku dengan cara yang berbeda. Aku tidak bisa terus terjebak dalam siklus yang sama, dengan harapan palsu dan janji-janji kosong. Mas Diki terdiam, matanya tampak kosong. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam dirinya, tetapi aku juga tahu bahwa kesedihannya bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia akhirnya bangkit, perlahan-lahan, dan tanpa kata-kata, ia meninggalkan rumahku. Kepergiannya kali ini berbeda. Tidak ada amarah atau saling menyalahkan seperti dulu. Hanya ada keheningan, yang menandakan bahwa ia benar-benar tahu bahwa tidak ada jalan kembali untuknya. Kepergiannya kali ini adalah kepergian yang tulus, bukan karena aku menolaknya, tetapi karena ia akhirnya menerima kenyataan bahwa aku tidak akan pernah kembali ke dalam pelukannya. Setelah kepergiannya, aku duduk di ruang tamu, memikirkan segala yang baru saja terjadi. Aira datang menghampiriku, memegang tanganku dengan lembut, dan berkata, "Ibu, kita baik-baik saja." Aku tersenyum padanya, mencium puncak kepalanya yang lembut. "Tentu, Aira. Kita akan selalu baik-baik saja," jawabku, meski hatiku tidak sepenuhnya yakin. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, hidupku tidak lagi tentang Mas Diki, tidak lagi tentang masa lalu yang penuh luka dan penderitaan. Kini, hidupku adalah tentang aku, Aira, dan kebahagiaan yang akhirnya bisa kucapai. Terkadang, ujian datang bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengajarkan kita betapa berharganya hidup yang kita miliki. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk Mas Diki, merusak kedamaian yang telah aku temukan. Hari-hari setelah Mas Diki pergi meninggalkanku, perasaan campur aduk masih mengganggu pikiran. Terkadang aku merasa lega karena ia tidak lagi ada di hidupku, tetapi di sisi lain, ada ketidakpastian yang selalu menyelinap di hati. Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan masa depan Aira? Mas Diki memang sudah pergi, tapi bayangannya tetap menempel erat. Aku tak bisa membohongi diri sendiri. Ada saat-saat ketika aku merindukan sesuatu yang dulu begitu familiar, meski itu adalah sesuatu yang pahit. Lalu suatu hari, Mas Diki kembali datang, bukan untuk meminta maaf atau untuk mengajakku kembali, tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin bisa memberi penjelasan tentang semuanya. Aku melihatnya berdiri di depan rumahku, dengan wajah yang tampak lebih hancur daripada terakhir kali kami bertemu. Tak ada lagi wajah penuh kesombongan yang dulu selalu ia tunjukkan. Kali ini, ia tampak lebih rapuh, lebih manusiawi. Tanpa kata-kata, aku mempersilakannya masuk. Aku merasa tak ada salahnya mendengarkan apa yang ingin ia katakan. Aira sedang bermain di luar, jadi kami hanya berdua di ruang tamu. "Maafkan aku, Dinda," katanya. Suara seraknya terasa begitu berat. "Aku tahu aku sudah melukai kamu, dan aku tidak bisa mengubah itu. Tapi aku perlu mengatakan sesuatu yang belum pernah aku katakan sebelumnya. Sesuatu yang aku simpan begitu lama dalam hatiku." Aku duduk di depannya, menunggu dengan hati-hati. Ada rasa penasaran yang sulit kutepis. Apa yang ingin ia ungkapkan? Apakah ini hanya sebuah permintaan maaf lagi? Ataukah ini sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini tak pernah ia ungkapkan? "Aku takut," katanya dengan suara gemetar. "Aku takut punya anak. Aku takut tidak bisa jadi ayah yang baik. Karena aku tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang ayah. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi pria yang kamu butuhkan. Aku takut kamu akan meninggalkanku seperti yang dilakukan ayahku dulu." Kata-kata itu datang begitu saja, seperti hujan deras yang tak bisa dibendung. Aku terdiam,
mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Rasanya sulit untuk mempercayai bahwa ketakutan itu menjadi penyebab utama mengapa ia begitu menghindar dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Selama ini, aku hanya tahu bahwa Mas Diki tak pernah menunjukkan minat untuk menjalani peran sebagai seorang ayah. Ia lebih memilih untuk menyendiri dan membiarkan aku mengurus semuanya sendirian. Bahkan saat aku mengandung anaknya. Ayahmu meninggalkanmu, kan? Tanyaku pelan, mencoba mengerti lebih dalam tentang ketakutannya. Itu mengubah cara pandangmu tentang keluarga, tentang tanggung jawab. Tapi, Mas Diki, itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Aku dan Aira tidak bersalah atas ketakutanmu. Aku memberi cinta padamu, dan aku memberi cinta pada Aira. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus bisa menerima bahwa menjadi ayah adalah bagian dari hidupmu. Tidak ada jalan keluar dari itu. Mas Diki menunduk, menatap tangan kosongnya di pangkuan. Aku tahu itu semua, Dinda, jawabnya pelan. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu begitu saja. Aku takut gagal, dan aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti ayahku. Aku merasa sebuah keterikatan yang tak terduga muncul dalam diriku. Aku mengerti rasa takut itu. Ketakutan akan kegagalan seringkali menghalangi seseorang untuk maju. Dan aku tahu, karena aku juga pernah merasakannya. Takut gagal sebagai ibu, takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Aira. Tapi aku tak bisa membiarkan ketakutan itu menguasai hidupku. Aku harus kuat. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk Aira. Jika Mas Diki benar-benar mencintaiku, dia harus menghadapi ketakutannya, bukan lari darinya. Mas Diki, kataku dengan suara yang penuh ketegasan, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan aku tidak bisa menjadi alasan untuk mengubah ketakutanmu. Kita sudah berpisah, dan itu bukan sesuatu yang bisa aku sesali. Tapi aku juga ingin kamu tahu, Mas Diki, bahwa aku memaafkanmu. Aku memaafkan semua kesalahanmu. Tetapi itu bukan berarti aku harus kembali padamu. Kita sudah berjalan di jalan yang berbeda, dan aku ingin kamu bisa menjalani hidupmu dengan cara yang lebih baik. Aku tidak menginginkan hidupmu yang penuh ketakutan dan penyesalan. Kamu bisa lebih dari itu. Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan aku merasa sedikit kasihan. Meski aku ingin sekali melepaskan semua luka itu dan melanjutkan hidup, ada bagian dalam diriku yang masih merasa berat untuk melihatnya begitu hancur. Ia begitu terpukul, dan aku tahu bahwa penyesalan yang ia rasakan tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Tapi, entah kenapa, aku merasa sedikit lega setelah mengatakan semua itu. Rasanya seperti beban besar yang akhirnya terangkat, meskipun hanya sedikit. Mas Diki mengangguk perlahan. Aku mengerti, Dinda. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun, dan aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya untuk beberapa detik. Aku tahu, jawabku dengan lembut. Tapi sekarang, yang paling penting adalah kamu bisa menerima semua ini. Terimalah dirimu. Terimalah kesalahanmu. Jangan biarkan hidupmu terus dipenuhi rasa takut. Mas Diki mengangguk sekali lagi, lebih mantap kali ini. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu. Terima kasih, Dinda, katanya, suara penuh rasa hormat. Aku akan mencoba untuk memperbaiki hidupku. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu, merasa tenang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mungkin Mas Diki tidak akan pernah berubah sepenuhnya, tetapi setidaknya ia mulai menghadapi kenyataan. Dan itu adalah langkah pertama yang penting untuk dirinya sendiri. Aku tahu, hidupku kini berjalan di jalanku yang baru. Aku sudah memaafkan,
tetapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Kini, hanya masa depan yang menjadi fokusku, masa depan yang lebih cerah bersama Aira, dan mungkin bersama seseorang yang lebih baik. Kehidupan setelah pertemuan dengan Mas Diki terasa seperti sebuah lembaran baru yang mulai terbuka, meskipun masih ada banyak hal yang harus kulewati. Aku merasa seolah-olah aku telah melakukan perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, tetapi kini aku berada di titik di mana aku bisa menghirup udara segar, tanpa rasa takut akan masa lalu yang menghantuiku. Setiap langkah yang kutempuh kini terasa lebih ringan, lebih pasti, meski jalanan hidup ini masih penuh dengan tantangan. Namun, aku tahu satu hal. Aku sudah belajar banyak dari segala penderitaan yang telah kuhadapi. Aira tumbuh semakin besar, dan aku menyaksikan setiap langkahnya dengan penuh kebanggaan. Dia adalah cahaya dalam hidupku, sumber kekuatanku yang tak tergoyahkan. Setiap hari, aku merasa semakin yakin bahwa aku tidak perlu kembali ke masa lalu untuk menemukan kebahagiaan. Masa depan kami berdua sudah cukup untuk membuat hidupku berarti. Aku tak pernah merasa lebih kuat dari sekarang, meskipun banyak hal yang masih harus dihadapi. Keputusan untuk move on bukanlah hal yang mudah. Mas Diki, meskipun telah pergi dari hidupku, tetap menyisakan jejak yang tidak mudah dihapuskan. Ada saat-saat ketika aku merasa terpuruk, seperti saat-saat pertama kali aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku hamil tanpa dukungan dari suami, atau saat aku harus berjuang sendirian dengan bayiku yang baru lahir. Aku merasa kesepian, terbuang, dan seperti dunia ini melawan diriku. Namun, semakin lama aku merenungkan semuanya, semakin aku menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kujalani. Hari itu, aku duduk di beranda rumah sambil menatap matahari yang hampir tenggelam, membawa rona jingga yang menyentuh hati. Aira sedang bermain dengan teman-temannya di halaman belakang, tertawa riang seperti anak-anak seusianya. Sepertinya, semua beban yang pernah membebani diriku perlahan-lahan terangkat. Aku mulai merasa bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan perjuangan, juga penuh dengan keindahan yang patut disyukuri. Aku bisa melihat kembali tujuan hidupku, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, terutama untuk Aira. Pada suatu malam, saat aku sedang mempersiapkan makan malam, Rara menghubungiku. Ia tahu betul bagaimana perasaanku setelah semua yang terjadi, dan dia selalu ada untuk memberikan dukungan. Kami sudah seperti saudara, berbagi cerita dan rasa sakit yang sama, meskipun jalannya berbeda. Rara sudah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia juga sudah menemukan kekuatan untuk melangkah maju, dan kini ia sedang membangun sebuah keluarga kecil dengan orang yang benar-benar menghargainya. Dinda, suara Rara terdengar ceria di ujung telepon. Kapan kita makan malam bareng lagi? Aku kangen banget sama kamu dan Aira. Aku tahu hidup kita nggak mudah, tapi aku ingin kamu tahu, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu pantas bahagia. Aku tersenyum mendengar suaranya. Aku juga kangen. Ra, Aira juga suka banget kalau kita makan bareng. Kita atur waktu ya, secepatnya. Aku menutup telepon itu dengan perasaan hangat. Sepertinya, setiap orang yang ada di sekitarku kini memiliki peran penting dalam hidupku. Mereka yang selalu mendukungku, bahkan saat aku merasa tak punya tempat untuk berpaling. Rara bukan hanya teman, tetapi sudah seperti keluarga, seseorang yang turut membantuku melalui banyak masa sulit. Begitu juga dengan Dr. Arga, yang tanpa diminta selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat, tanpa mengharapkan balasan apapun. Aku merasa beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang begitu tulus. Lambat laun, aku mulai membuka diri lagi, meskipun dengan hati-hati. Aku tahu, aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu,
dan bahwa masa depan harus lebih diprioritaskan. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk kembali bekerja, meskipun hanya pekerjaan kecil-kecilan untuk memulai. Aku tidak ingin hanya bergantung pada bantuan orang lain, meskipun mereka dengan senang hati memberiku bantuan. Aku ingin berdiri dengan kaki sendiri, memberikan contoh yang baik untuk Aira, bahwa hidup ini memang penuh dengan tantangan, tetapi kita bisa melewatinya jika kita terus berusaha. Suatu pagi yang cerah, aku bertemu dengan Dr. Arga di sebuah kafe kecil tempat kami sering mengobrol. Dia selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik, dan kehadirannya selalu menenangkan. Tanpa banyak basa-basi, dia mengungkapkan sesuatu yang membuat hatiku terkejut. "Dinda, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku ingin mengatakan sesuatu padamu," kata Dr. Arga dengan wajah serius, meskipun ada rona lembut di matanya. "Selama ini aku sudah melihat betapa kerasnya kamu berjuang. Aku tahu kamu sudah sangat terluka, tapi aku ingin bertanya, apakah kamu masih percaya bahwa kamu bisa menemukan kebahagiaan? Aku ingin menemanimu dalam perjalanan itu." Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya yang begitu tulus. Selama ini, aku sudah terbiasa berjuang sendiri, tetapi kini aku menyadari bahwa mungkin aku tidak perlu lagi melakukannya sendirian. "Dr. Arga, aku tidak tahu harus berkata apa," jawabku akhirnya. "Aku hanya ingin memastikan bahwa aku dan Aira bisa bahagia. Terkadang aku merasa takut untuk membuka hati lagi." Dr. Arga tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu takut, Dinda. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi aku janji, aku akan ada di sini untuk kamu, apapun yang terjadi." Rasa haru mulai mengalir dalam diriku. Aku tak pernah menyangka bahwa di tengah kesedihanku yang paling dalam, aku bisa menemukan seseorang yang benar-benar peduli, seseorang yang tidak hanya menawarkan kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam ketakutan dan kesedihan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ada harapan yang baru. Sebuah kebahagiaan yang datang perlahan-lahan, tetapi pasti. Sejak saat itu, aku mulai lebih terbuka untuk menerima kemungkinan baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku merasa siap untuk melangkah. Aku sudah belajar banyak dari perjalanan hidupku, bahwa terkadang, melepaskan adalah langkah yang paling sulit, tetapi juga yang paling menyembuhkan. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah sepenuhnya bisa melupakan Mas Diki, tetapi aku tahu bahwa aku tidak perlu membiarkan masa laluku mengendalikan hidupku lagi. Aku dan Aira pantas mendapatkan kebahagiaan, dan aku akan melakukan segala yang ku bisa untuk memastikan itu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan hidupku bersama Aira semakin stabil. Aku sudah mulai merasa nyaman dengan rutinitas baru, dengan pekerjaan yang meski kecil, memberiku kebanggaan tersendiri. Aku tak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap kali aku melihat Aira, matanya yang cerah mengingatkanku bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Aku bisa merawatnya dengan cinta yang tulus, tanpa beban atau rasa takut lagi. Namun, meskipun aku merasa mulai menemukan kedamaian, bayangan Mas Diki tetap ada dalam hidupku. Terkadang aku mendengar kabar tentangnya, bukan dari orang-orang yang dekat denganku, tetapi dari berita atau orang-orang yang kebetulan bertemu dengannya. Beberapa bulan yang lalu, aku mendengar bahwa dia mulai kehilangan pekerjaannya, dan meskipun aku merasa tidak ada empati yang besar dalam diriku, ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu mengapa, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupku setelah kami berpisah. Kemudian, kabar yang lebih buruk datang. Setelah sekian lama Mas Diki berusaha bangkit dari kebangkrutannya yang dulu, namun kini Mas Diki bangkrut lagi. Semua yang dimilikinya dulu, termasuk rumah barunya,
terjual habis. Ia yang dulu selalu memamerkan gaya hidupnya yang mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan dan pengkhianatan runtuh dalam sekejap. Aku mendengar bahwa sebagian besar uang yang ia miliki habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mewah, termasuk banyak wanita yang datang dan pergi dalam hidupnya. Itu adalah cara Mas Diki hidup, dengan berusaha menutupi rasa kosong dalam dirinya dengan materi dan kesenangan sesaat. Ternyata, itu tak pernah cukup untuk membahagiakannya. Aku tidak merasa puas melihatnya jatuh, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa ada rasa kelegaan. Begitu banyak orang yang pernah ia sakiti, dan kini ia harus membayar harga yang mahal untuk setiap kebohongan yang telah ia sebarkan. Aku tak pernah berharap ia mendapatkan karma yang buruk, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semuanya yang terjadi padanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aira, meski masih kecil, mulai bertanya-tanya tentang ayahnya. Setiap kali kami berjalan-jalan atau ketika melihat seorang ayah dan anak bermain bersama, dia akan bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa aku nggak punya ayah yang tinggal sama kita?" Aku selalu menjawabnya dengan lembut, memberitahunya bahwa meskipun ayahnya tidak bersama kami, ia tetap dicintai. Tetapi dalam hati, aku merasa kesedihan yang tak terungkapkan. Aira tak pernah merasakan kehadiran seorang ayah yang sebenarnya, dan itu membuat hatiku sesekali terasa sakit. Aku tak pernah menyesali keputusan yang telah kuambil untuk meninggalkan Mas Diki. Tetapi aku juga tahu bahwa Aira pantas mendapatkan semua cinta dan perhatian yang bisa diberikan oleh seorang ayah yang bertanggung jawab. Suatu hari, aku berjalan melewati sebuah sudut kota yang dulu pernah kami lewati bersama. Tepat di depan sebuah kafe tempat kami sering menghabiskan waktu di masa lalu. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada sosok yang duduk di trotoar, mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah yang penuh luka dan tanda-tanda kelelahan. Ternyata itu adalah Mas Diki. Ia tampak sangat berbeda, lemah, kurus, dan sangat tidak terawat. Rasanya aku hampir tidak mengenali wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri, bahkan seringkali sombong. Ia sedang duduk di sana, dengan tangan terulur, meminta belas kasihan dari orang-orang yang berlalu lalang. Matanya kosong, dan di dalam tatapannya aku bisa melihat sebuah kepasrahan yang dalam. Hatiku sedikit terguncang. Ini bukanlah gambaran yang pernah kubayangkan. Mas Diki, yang dulu tampak begitu kuat dan penuh kekuasaan, kini terjatuh begitu rendah. Aku berdiri di sana, beberapa langkah di depannya, merasa bingung harus berbuat apa. Semua kebencian yang dulu kurasakan padanya tidak ada lagi. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan meskipun ia telah menyakitiku, ia tetap ayah dari Aira. Aku merasa kasihan, tapi juga tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dia harus menghadapi semua akibat dari tindakan buruknya sendiri. Aku melangkah mendekatinya, dan saat ia melihatku, ada ekspresi yang sulit dijelaskan di wajahnya. Ada keheningan sejenak sebelum ia membuka mulutnya. "Dinda." Suaranya serak, dan aku bisa mendengar ada penyesalan yang dalam-dalam suaranya. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang ingin keluar terasa terhenti di tenggorokan. Aku tahu, ini bukan saat yang tepat untuk mengungkit masa lalu, untuk mengingatkan dia akan semua luka yang telah ia sebabkan. Yang bisa kulakukan sekarang adalah melihatnya dan merasakan sebuah perasaan yang campur aduk. Ada rasa kasihan, ada rasa lega, ada juga rasa takut akan apa yang mungkin akan terjadi jika aku terlalu lama terperangkap dalam kenangan tentangnya. "Aku nggak pernah nyangka hidupku bakal begini," lanjutnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku menyesal, Dinda.
Aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas dalam-dalam. Mas Diki, hidup memang gak selalu adil. Tapi kamu harus tanggung jawab atas semuanya yang sudah kamu lakukan. Semua yang terjadi ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kamu buat. Dia menunduk, dan aku tahu dia benar-benar menyesali semuanya. Tapi pada saat yang sama, aku tahu aku tidak bisa menyelamatkannya. Mas Diki harus menghadapi kehidupannya sendiri. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Aku punya hidupku sendiri, dan Aira adalah segalanya bagiku. Aku menatapnya terakhir kali, berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkahku terasa lebih ringan, karena aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Mas Diki mungkin harus menghadapi kemiskinan dan kesendirian. Tetapi aku sudah belajar bahwa hidup bukan tentang membalas dendam. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Dan aku memilih untuk bangkit bersama Aira, membangun masa depan yang lebih cerah, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. 5 tahun berlalu sejak aku dan Aira meninggalkan Mas Diki. Dan seiring berjalannya waktu, kehidupanku perlahan-lahan semakin stabil. Aira yang kini sudah berusia 5 tahun tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari bersama Aira adalah anugerah yang luar biasa. Aku merasa semakin yakin bahwa keputusan yang kuambil untuk meninggalkan Mas Diki adalah yang terbaik. Kami berdua, meskipun hidup sederhana, selalu menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Suatu hari, ketika aku sedang menyelesaikan pekerjaan rumah dan Aira bermain di ruang tamu, teleponku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Itu adalah nomor yang tak asing, meskipun sudah lama tidak kuhubungi. Mas Diki. Aku tertegun sejenak sebelum akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan mengangkatnya. Halo? Suaraku terdengar sedikit ragu. Tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Di ujung telepon, suara Mas Diki terdengar lemah, namun cukup jelas. Dinda, ini aku. Diki. Suaranya serak, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara dengan seseorang. Aku tahu sudah lama sekali, tapi aku butuh berbicara denganmu. Aku terdiam. Mendengar suaranya kembali setelah sekian lama membuat hatiku berdebar. Sejujurnya, aku tidak tahu harus merasa apa. 5 tahun bukan waktu yang singkat, dan selama itu, aku sudah terbiasa hidup tanpa dia. Aku sudah membangun dunia baru, dunia yang bebas dari segala penderitaannya, kebohongannya, dan pengkhianatannya. Ada apa, Mas Diki? Tanyaku dengan suara yang lebih dingin dari yang kukira. Aku tidak bisa menutupi perasaan bingung dan sedikit curiga yang muncul begitu saja. Ada keheningan di ujung telepon sebelum akhirnya Mas Diki berkata, Aku nggak tahu bagaimana menjelaskan ini, Dinda. Aku benar-benar minta maaf. Aku sakit, Dinda. Aku nggak tahu siapa lagi yang bisa aku hubungi. Aku di sini, sendiri. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku terdiam. Kata-katanya memukulku dengan cara yang tak terduga. Aku tahu dia sedang dalam kesulitan, tetapi aku juga tidak bisa melupakan bagaimana dia telah meninggalkan aku dan Aira begitu saja. Bagaimana dia telah merusak hidupku dengan kebohongan dan tindakan-tindakan tak termaafkan lainnya. Namun, di sisi lain, aku bisa merasakan ada keputusasaan yang mendalam dalam suaranya. Sesuatu dalam diriku tergugah, meskipun aku sangat berhati-hati. Ini bukanlah saat yang tepat untuk melupakan segala luka yang telah dia sebabkan. Apa yang kamu inginkan, Mas Diki? Tanyaku, kali ini dengan suara yang lebih tenang namun tetap penuh kewaspadaan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu sekarang? Mas Diki menghela napas panjang. Aku nggak ingin membuatmu merasa terbebani, Dinda.
Aku hanya ingin bilang kalau aku menyesal. Aku nggak tahu bagaimana hidupku bisa sampai begini. Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk anak kita. Untuk kamu. Aku menggigit bibir. Aku tahu, kata-katanya tidak bisa menghapus luka lama yang ada di hatiku. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara kali ini. Sebuah kejujuran yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Mungkin dia benar-benar menyesal. Atau mungkin dia hanya terdesak oleh keadaan. Aku tidak tahu. Dan sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku ingin tahu. Aku harap kamu benar-benar menyesal. Mas Diki, jawabku pelan. Tapi aku juga harus jujur padamu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan aku tidak bisa kembali padamu. Aira dan aku sudah cukup bahagia dengan hidup kami sekarang. Kami sudah belajar untuk melangkah maju, tanpa membawa beban masa lalu. Suasana hening sesaat, dan aku bisa mendengar suara deru napasnya yang berat. Aku mengerti, jawabnya pelan. Aku nggak minta kamu kembali ke hidupku, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu kalau aku masih punya kesempatan untuk melihat Aira lagi. Tapi jika bisa, aku ingin bertemu dengannya. Hanya sekali saja. Aku terdiam. Sungguh sulit untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Aku tidak ingin menjadi jahat, tetapi aku juga tidak ingin membuka luka lama, terutama untuk Aira yang belum pernah merasa bahwa ayahnya ada untuknya. Aku akan memikirkan itu, jawabku akhirnya. Tapi aku nggak bisa janji. Aira, dia harus siap. Dan aku perlu waktu untuk memikirkannya. Aku mengerti, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Terima kasih, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu, aku nggak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan aku. Setelah percakapan itu, aku terdiam lama. Ada begitu banyak perasaan yang bercampur aduk. Marah, kecewa, kasihan, bahkan sedikit rasa takut. Tetapi yang terpenting, aku tahu bahwa aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak bisa membiarkan Mas Diki mengganggu ketenanganku lagi. Namun, apakah aku harus membiarkan Aira bertemu dengannya? Itu adalah pertanyaan yang belum bisa kujawab. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku merasa ada sebuah perubahan dalam diriku. Aku mulai melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup ini memang tentang memberi kesempatan kedua, meskipun dengan hati-hati. Mungkin tidak untuk Mas Diki, tetapi untuk Aira. Jika Aira ingin tahu siapa ayahnya, aku harus siap untuk memberinya kesempatan itu. Namun, itu harus terjadi dalam kendaliku, dengan penuh pertimbangan. Aira tidak boleh terluka lagi. Sementara itu, aku menyadari bahwa perjalanan hidup ini, meskipun penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, juga memberikan kesempatan untuk belajar memaafkan, dan yang lebih penting, untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Apapun yang terjadi, aku tahu aku sudah berada di jalur yang benar. Bersama Aira, menuju masa depan yang lebih cerah. Waktu berlalu begitu cepat, dan hidupku kini jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Aira tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, cerdas, dan kuat. Aku merasa semakin yakin bahwa meskipun hidup kami penuh dengan rintangan, kami berdua selalu menemukan cara untuk bangkit. Setiap langkah bersama Aira adalah pengingat bagi diriku sendiri bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau hubungan yang sempurna, melainkan dari cinta yang tulus dan kesabaran dalam menghadapi hidup. Tentu, banyak kenangan pahit yang masih menghantui pikiranku, terutama tentang Mas Diki. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkan dia.
Setelah pertemuan terakhir kami, aku merasa seperti ada sebuah penutupan yang perlahan terjadi dalam hatiku. Aku tahu aku sudah melangkah jauh dari dia. Dan meskipun kadang-kadang kenangan itu muncul kembali, aku bisa merasakannya dengan lebih tenang. Kami berdua, Mas Diki dan aku, sudah saling memberikan ruang untuk tumbuh, meskipun cara kami tumbuh sangat berbeda. Hari-hari kami dilalui dengan tawa Aira yang selalu mengisi rumah kami. Aku tak lagi merasa takut akan masa depan atau merasa terbebani oleh kenangan buruk. Justru, setiap kali aku melihat Aira bermain atau tertawa, aku merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Hidup kami mungkin tidak sempurna, tetapi itu adalah hidup yang penuh dengan cinta dan ketulusan. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang duduk di teras rumah bersama Aira, sambil menikmati teh hangat dan melihat anakku bermain di halaman belakang, aku mendengar suara ketukan pintu. Aku membuka pintu dan mendapati seseorang yang tak pernah aku duga akan datang ke rumahku, Dr. Arga. Dia tersenyum lembut, membawa sekeranjang buah sebagai tanda persahabatan. Aku terkejut, tapi juga merasa lega melihatnya. Setelah semua yang terjadi, Dr. Arga tetap menjadi sosok yang selalu ada untukku, tanpa pernah meminta apa-apa. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak duduk bersama, Dinda, katanya dengan suara hangat, sambil menyerahkan sekeranjang buah itu padaku. Aku membawa sedikit oleh-oleh untuk kalian. Aku tersenyum dan mengundangnya masuk. Kami duduk di ruang tamu, berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari. Aira yang sudah lebih besar ikut serta dalam obrolan, sesekali mengajukan pertanyaan yang membuat kami tertawa. Sejak kami mulai dekat, Dr. Arga selalu menjadi sosok yang perhatian dan penuh pengertian. Dia tidak hanya membantuku secara medis ketika aku hamil, tetapi juga menjadi teman yang setia selama masa-masa sulit. Aku bisa merasakan bahwa hubungan kami semakin kuat, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Di tengah percakapan, Aira yang sibuk dengan mainannya tiba-tiba bertanya, "Ibu, siapa itu yang datang ke rumah kita tadi?" Aku tertawa kecil. "Itu Dr. Arga. Sayang, dia teman ibu." Aira menatap Dr. Arga dengan rasa ingin tahu. "Teman ibu? Apakah dia juga teman ayah?" Dr. Arga tersenyum lembut, seolah tahu betul apa yang dimaksud Aira. "Bukan, Aira. Aku hanya teman ibumu." Aku merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan Aira, tetapi aku tidak bisa marah. Dia mulai memahami dunia di sekitarnya, dan terkadang dia penasaran dengan banyak hal, termasuk tentang ayahnya. Aku tahu, meskipun aku tidak pernah membicarakan Mas Diki secara langsung dengan Aira, dia tetap memiliki rasa ingin tahu tentangnya. "Kenapa ayah nggak tinggal sama kita, Ibu?" Aira melanjutkan dengan wajah polosnya. Hatiku terasa sesak mendengar pertanyaan itu. Aku tidak bisa mengelak bahwa Aira pasti merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa aku berikan. Seorang ayah yang selalu ada untuknya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. "Aira, kadang hidup itu nggak seperti yang kita inginkan. Tapi yang paling penting adalah kamu punya ibu yang akan selalu ada di sampingmu. Dan kamu juga punya banyak orang yang mencintaimu. Kadang, orang dewasa harus membuat keputusan yang sulit, dan itu bukan salah kamu. Ayahmu, dia punya masalahnya sendiri. Tetapi kamu adalah anak yang luar biasa, dan itu yang paling penting." Aira mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat ada sedikit kebingungannya di matanya. "Iya, Ibu, aku tahu." Dia tersenyum manis dan kembali bermain dengan mainannya. Dr. Arga, yang duduk di sampingku, melihat ke arahku dengan tatapan penuh pengertian.
Kau sudah melakukan yang terbaik, Dinda. Aira sangat beruntung punya ibu seperti dirimu. Aku hanya tersenyum kecil, merasakan hangatnya kata-kata itu. Aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sempurna. Aku telah kehilangan banyak hal, termasuk impian akan masa depan yang ideal bersama Mas Diki. Namun, aku juga tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang hilang, melainkan pada apa yang ada. Aku memiliki Aira, yang setiap harinya mengajarkanku tentang kekuatan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Aku dan Dokter Arga berbincang lebih lama lagi, membicarakan masa depan, pekerjaan, dan hidup. Aku merasa nyaman berada di sampingnya, merasa bahwa aku tidak sendirian. Dokter Arga tidak hanya seorang teman, tapi juga seseorang yang bisa aku andalkan. Kami berdua telah menjalani perjalanan yang sulit, tetapi kini kami saling mendukung untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat. Dokter Arga tidak pernah memaksaku untuk menjadi sesuatu yang aku belum siap. Dia selalu memberi ruang dan menghormati keputusan-keputusanku. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami berdua tahu bahwa hubungan kami semakin kuat, lebih dari sekadar pertemanan. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa hidup memang penuh dengan kesedihan, tetapi itu juga penuh dengan kesempatan untuk memulai yang baru. Mas Diki mungkin telah meninggalkan luka yang dalam, tetapi aku tidak akan membiarkan itu menghalangi kebahagiaan yang telah kutemukan. Aku dan Aira, bersama dengan Dokter Arga yang kini mulai menjadi bagian dari hidup kami, membangun sebuah keluarga yang tidak sempurna, namun penuh dengan cinta dan pengertian. Mas Diki, meskipun ia tetap hidup dalam penyesalan, tidak lagi menguasai pikiranku. Karma telah datang padanya, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dia hadapi sendiri. Aku memilih untuk melanjutkan hidup, untuk memaafkan meskipun tidak melupakan, dan untuk mengajarkan Aira bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang datang dan pergi, tetapi tentang bagaimana kita bisa bertahan dan menemukan kebahagiaan dalam segala keadaan. Dengan hati yang lebih lapang, aku dan Aira melangkah maju. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami siap menghadapinya bersama.